Yang hitam di bawah itu hasil apa sih, Pak? Itu bisa dimanfaatkan lagi? Bisa untuk pupuk. Jadi pupuk. Ya. Ini medianya buat pemancing. Kalau udah habis panen, ini nanti pada naik ke atas. Kalau dari telur sampai jadi itu berapa lama sih? Ya 30 hari ke atas gitu. Oh Dia iya. akan bertelur dan masuk ke sela-sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Anggaung. Hari ini saya sedang berada di TPS Terpadu yang berada di Jalan Babakan Sari 1, nomor 64, Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi, mengapa saya kesini teman-teman? Sebenarnya cuma satu alasannya, karena ingin tahu tentang maggot. Jadi, dikarenakan saya mendapatkan informasi sedikit tentang maggot, jadi hari ini saya langsung datang ke lokasi untuk bertanya langsung dan lihat langsung pengelolaan maggot di TPS Terpadu ini. Mungkin saja ketika kita mengetahui cara pengelolaannya, kita bisa mengurangi sampah yang ada di rumah dengan memberikan sampah yang kita miliki untuk dijadikan pakannya si maggot. Sehingga secara otomatis kita telah mengurangi sampah keluar, lalu kita mengurangi juga biaya pembayaran sampah. Kita juga telah menjadi bagian dalam mengembalikan sifat alami dari alam. Dan ketika maggot besar, maka maggot bisa diaplikasikan menjadi makan ternak. Protein yang tinggi pada maggot bisa menjadikan ternak kita tahan terhadap penyakit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak testimoni dari bapak-bapak yang melakukan peternakan maggot di TPS ini. Nah, ini adalah apa, Kang? Sarang daripada peneluran ya, Pak. Peneluran apa, Pak? Penangkaran. Ini apa? Sarangnya. Ini plastik ya, Pak? Plastik apa? Plastik ya? Bukan yang bahan plastik apa bukan? Bukan bahan plastik, ini kayak semacam yang nyamuk itu. Oh, nyamuk. Nah, kalau beli di toko apa nih biasanya? Ini ibu-ibu mau beli nanti penangkaran nih. Ada di kayak toko bangunan. Toko bangunan ada. Ada lah ya. Apa namanya, Pak? Ram kawat ini aja, kawat nyamuk. Iya, ram kawat nyamuk. Nyamuk ya. Nah, yang ini. Ini kalau saya lihat ukurannya sekitar 2 meter kali 1,5 ya? Enggak. Ini 1,5 meter. 1,5 meter. Begini penampakannya, teman-teman. Jadi di dalam itu dikasih apa itu daun? Nah, ini daun pisang ya. Maksudnya itu kayak daun pisang itu, dia untuk istilahnya istirahat atau untuk mencari pasangannya. Karena kalau sudah kena sinar matahari, dia kan punya apa istilahnya antenanya tuh. Nah, kita tangkap sensor lah. Ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan punya sensor nih. Nah, dia akan mengeluarkan kayak semacam ultraviolet untuk mencari pasangannya. Oh, gitu. Jadi makanya dia membutuhkan sinar matahari. Ultrasonik ya. Ya, ultrasonik gitu ya. Ultraviolet. Ultrasonik, dia akan mencari pasangannya di situ. Nah, membedakan betina atau jantannya dari ini. Oh, Bapak udah bisa tuh ya, bisa bedain ya. Nah, ini. Nah, itu apa tuh artinya? Nah, ini kan ada ininya kan. Nah, ini betina untuk Nah, ini apa? Bertelurnya. Oh, kalau yang jantan dia nggak kayak gitu, Pak? Nggak kayak gitu, biasa aja. Oh, biasa aja, nggak meluntung gitu ya, nggak muncul ke belakang gitu ya. Bagian kalau bahasanya bokongnya lah gitu. Nah, oh iya. Dia akan bertelur dan masuk ke sela-sela. Nah, dia akan bertelur di situ. Banyak itu kan, segitu doang tuh, tapi lumayan tuh. Segitu nah, banyak. Satu ekor ini akan menghasilkan 500 sampai 900. Nah, ini telurnya di situ. Nyelipnya di situ ya, kecil tuh ya. Nah, ini telurnya. Oh iya. Sayang nanti takut jatuhan, Pak. Enggak, dia nggak bakal jatuhan ya. Nah, itu
itu apa tuh di bawah tuh banyak yang mati loh, Pak. Nah, ini nih. Artinya apa itu, Pak? Kita lihat sesi gerombol nih. Ini segerombolan lalat BSF yang Masih udah mati. Nah, ini istilahnya lalat yang sudah istilah kawin dan sudah Betina nelur. yang udah nelur, betina nelur. sama jantan yang sudah bertelur. Nah, dia bertelur tadi di situ. Nah, sebelum bertelur jantannya kawin dulu, sudah kawin dia mati. Nah, terus diteruskan oleh betinanya. Betinanya nelur Setelah dulu. nelur dulu, baru dia mati. Siklusnya gitu. Nah, pertanyaannya kalau di sini makan nggak, Pak, dia, Pak? Kalau untuk lalat ini dia tidak makan. Pas lagi kayak gini Enggak juga. Enggak juga. Mau panas mau dingin dia nggak makan. nggak bakal makan. Oh, mungkin mati itu karena itu kali, Pak ya? Enggak, memang siklusnya Memang gitu. siklus kayak gitu. Berapa hari, Pak, dia, Pak? Kayak gitu, Pak? Apanya? Tadi ulasannya berapa hari dari sini, dari awal dia dari sini. dari netes dari pupanya tadi itu. Nah, ini Dari situ. Nah, ini nih. Nah, ini 1 minggu Mm-mm. dia akan menetas ya, ininya akan menetas. Jadi naik ke atas nanti Pak ya? Nah, nanti naik ke ini. Oh. Karena dia akan membutuhkan sinar matahari. Oh jadi Jadi dia di sini netas, dia lari ke sini. Berarti bedanya itu kalau dia udah jadi lalat gini memang butuh untuk kawin tuh butuh sinar matahari ya, Sinar Pak ya. matahari. Nah, beda sama lalat yang hijau. Kalau lalat yang hijau dia hinggap di makanan, dia nelur. Penyakit Nah, dia nelur, kawin istilahnya dia taruh di tempat yang di tempat makanannya dia taruh apa kayak macam telur penyakit lah. Kalau ini enggak. ini enggak. Kalau dia mah istilahnya Terus udah di kayu ya nelurnya gitu ya, di tempatnya kayak dia kayak gitu udah- tuh dia. Udah netas. Udah enggak ini lagi. Iya benar, dia nggak ini lagi ya. kalau yang matinya itu Pak bisa dimanfaatkan nggak Pak? Nah, kalau yang mati bisa dimanfaatkan untuk Biasanya. pengobatan ikan yang sakit, ikan atau lele yang sakit. Oh berarti sama kayak kita ngasih maggot aja gitu? Apanya? Ngasih disebar gitu untuk Ya, makanan. Ini kan Yang udah mati gitu. Udah mati. ini Kita bisa jadi makanan juga apa gimana Kan coba? ada- Habis. kalau dimasukin ke air dia akan berminyak nih. Ya. Ya. Nah, minyak ini yang mengobati ikan yang agak kusam-kusam nih, Oh, putih-putih nih. Pernah Oh, lihat nggak iya. ikan putih-putih bercak-bercak gitu? Kayak jamur. Kayak jamur. Oh, jamur. Nah, kesini nih aja. Oh, Dia digosekin. Enggak, masukin aja ke Dimak. ini. Nah, ini kolamnya. Masukin aja. Tuh kan ada minyaknya. Nah, minyaknya itu yang bisa Oh, menyembuhkan. menyembuhkan. Oh, berarti bukan untuk dimakan ya, Bukan. tapi untuk Tapi luar dimakan ya, obat juga luar. bisa. Makan Dimakan juga. juga bisa. Oh, makan juga bisa. Karena untuk luka luar juga bisa. Oh, berarti sebenarnya masih bisa untuk dimakan ini sama. Tapi mungkin memang biasanya dimakan juga sama. Ayam makan, mantok nggak ayam, Pak? Kalau ayam makan, Ayam makan. tapi nggak 100% makan Dimakan. kayak itu. Makan maggot ya, kalau maggot dimakanin, kalau Kalau ini burung dia makan burung. oh, burung makan. Burung makan. Berarti ini hasil dari kematiannya si maggot yang udah bukan maggot ya, lalat BSF-nya masih bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Jadi dari untuk telur itu sampai lalat, sampai matinya juga ya, juga. bisa dimanfaatkan ya. Ya ya. Nah, untuk pancingannya supaya bertelur di situ, itu kan ada pancingan tuh. Ya. Nah, itu pancingannya itu pewanginya yaitu buah nangka. Oh, benar Kak. Ya, mau cempedak atau nangka kan wangi tuh. Nah, untuk bau-bau kayak semacam bau lah gitu ya. Asem. Kayak asemnya kasih tahu bulat sama engkol. Kol. Ya, engkol kan baunya. Dan nyengatnya yang situ pasti mau kawin di situ. Oh. Nah, enggak ditaruh aja sih. Ini Pancingan lah mancing istilah. supaya dia ini ya, dia telur nelur di atas situ. dia, di atas dia. Jadi dia sebedanya dengan apa tuh? Lalat hijau itu kalau hijau bau busuk baru gitu ya. Iya. Kalau ini bau asam gitu Pak ya. Bau asam. Bau dia asam gitu bedanya ya. Mau dia. Mau dia baru ya mancing Baru gitu ya. Nah kalau misalkan mancing dari luar sama seperti juga. Sama ini juga. Sama seperti juga ya. Nggak perlu pakai fermentasi gitu, nggak perlu. Nah, ini aja. Ini sama. aja yang sih. Taruh aja di mana. Kadang-kadang suka ada lah. Lalat yang nempel 1, 2, 3 mah 4, 2, 3 ya. Oh langsung ya. langsung di situ ada. Oh ya.
Berarti kalau misalkan gini Pak, di dalam sampah itu kan ada lalat yang hijau juga Pak, anaknya Pak, misalkan. Ya kan? Ya? dimakan Sama sama dia, sama sama belatung, magotnya. Nah itu kan. Jadi itu yang jadi saya pertanyaan kemarin tuh kan gitu Pak. Pada saat dia punya sampah itu kan kita nggak tahu dalam itu kan ada kan. Udah iya. Nah Ngerti, itu apa? Ya, Apakah apakah takutnya kalah yang magotnya gitu apa gimana? Taunya magotnya yang kalah ya. Kalau lalatnya istilahnya Telur lalatnya yang hijau. lalat hijau itu kan istilahnya menetas nih. Jadi apa? Jadi belatung. Nah, sebelum dia jadi lalat juga udah dimakanin sama Dimakanin sama maggot ya. Berarti lebih kuat maggot ya. lebih kuat banget. Itu membuktikan bahwa berarti kalau untuk apa tuh pelihara maggot nggak bakal ada belatung gitu kan. Belatung hijau itu nggak ada, sepi aja gitu. Tapi udah sebenarnya kalau untuk ini mah apa sampah mah istilahnya kalau satu hari mah insya Allah nggak bakalan ada Bekas belatung. Karena udah 3 hari. 3 hari. Kita nih taruh di bak sampah. Terus kan hari itu kalau kita nggak ambil lalat kan numpuk di situ. Iya benar. Nah dia bertelur. Telur. 2 hari kita ngangkat nih sampahnya. Nah ketiga hari kan taruh sini nih. Iya. Yo, Udah. Terus. gitu. Di situ pun dana. Tapi lama juga ya proses maggot ini ya. Sebulan lebih apa ya? Ya. Sebulan lah, Untuk kurang- sebulanan kurang bisa. lebih Sebulan lah ya. Misalnya 20 hari. Tapi kalau misalkan untuk emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah itu sebenarnya nggak usah dipikirin hasil dia jadi maggot besarnya ya. Sebenarnya ini mah polanya adalah untuk memanfaatkan sampah yang di rumah daripada dia buang Buang ke TPS juga numpukin ya Pak ya, numpuk gitu kan TPS juga kan. Kalau punya ikan ya kasih Nah, ikan. iya sebenarnya kan itu polanya. Cuman di kitanya kan nggak ada lahan. Cuman Iya. kalau yang punya lahan bikinnya seperti yang tadi itu. Mm-mm. Gak usah inilah, kita beli aja telurnya 1 gram udah menghasilkan 4 sampai 4,5 kilo. 1,5 kilo ya. 1 gram itu. 1 gram. 1 gram tuh kalau jadi Banyak nih. berapa? Nah kalau ini mah kurang bagus. Sebenarnya sangkarnya karena dia akan Ini terbuka loh ini. Kalau kena hujan nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa ya? enggak, karena kan dia kalau ininya bau apa? Bau amis atau bau sampah aja kita gini. Dia akan Pergi. keluar di sini. Hmm. Sela-sela ini nih. Kayak gitu kan. Dia kan nyari ini. Nyari itu ya. Buat telurnya. Terpancing aroma itu asam itu ya. Nah, seperti ini kemarin pas waktu kita datang ini terus pada apa jadi lalat BSF karena penuh tidak tertampung dia laut di sela-sela itu ya. Iya iya. Di sini pun ada telurnya. Iya juga ya, itu sayang amat ya. Ya Padahal tuh. karena ya gitu karena kan tidak ininya kurang Iya iya iya. Kurang besar atau kurang banyak? kurang besar. Iyalah. Ya cukup lah kalau istilah pojok situ sampai ke sini cukup. Emang rata-rata gede loh. Maksudnya supaya dia dapat banyak juga dan dia lebih lebar ya Pak ya. Ya gimana ininya aja pupanya. Kalau pupanya sedikit ya cukup segini. Segini juga istilahnya 1 kotak itu nggak lebih segini. Jadi, apalagi nanti kalau udah jadi telur bisa 1:5. Iya benar. Iya benar 1:5. Udah sudah aja. Rapi gitu, bersih. Oh iya. Nah, selama ini yang di sini kan dibuburin apa gimana Kalau Pak? di sini enggak ada pernah ada yang gitu. Tadinya sih dibuburin, Cuma kan waktu lah. waktunya Jadi istilahnya Waktunya ya. Begitu datang kan langsung banyak masukin aja. pekerjaan. Oh iya. Istilahnya milah segala macam. Makanya udah aja yang ada kita kasih, cuman tetap kita harus memakai media serbuk gergaji ya, Tanggin, supaya istilahnya bahannya itu tidak basah. Seperti ini kan basah tuh. Nah, ini ya. Dikasih makan. Ini kan udah dikasih makan. Tadinya kering. Nah gini,
Itu karena tuh dikasih sebenarnya makan. hasil yang Apa? hitam di bawah itu hasil apa sih Pak? Ini Hah? kalau ini kasgotnya, Jadi kotoran dia gitu? ya kotoran dia Kotoran juga. dia ya? Dan sisa-sisa makanan Hasil ini. makanan itu ya. Gitu. Itu bisa dimanfaatkan lagi? Bisa untuk pupuk. Jadi pupuk. Bagus ini. Oh bagus tuh pupuk ya. Tapi tetap harus dicampur sama tanah. Kalau langsung gini mah dia mati karena kan panas tetap. Kalau namanya kompos iya, harus iya, ada kompos, iya. fermentasinya. Fermentasinya lagi ya. Itu paling Ada pengolahan ulang lagi lah, seminggu penambahan lah ya maksudnya. tambahan ya. Penambahan lagi. untuk mendinginkan suhunya. Suhunya ya. Kan ini kan agak panas ya. Saya mah nggak pernah megang. Ini panas lah. Atau kita cek suhu. Jadi ini teman-teman ini kata bapaknya panas. Hangat ya. Tuh, coba aja coba kuat apa. Coba aja bisa nggak? Ini kita lihat yang sudah dipilah ya. Jadi ini adalah hasil pilahan dari warga yang dimasukin ke dalam ember-ember. Nah ini kan sebenarnya ini adalah udah pesanan ya teman-teman ya. Pesanan dari orang-orang yang memang pesen gitu. Nah seperti ini. Itu segala macam ya sama masyarakat. Oh ini telurnya. Nah ini telur maggot. Istilahnya posisinya gitu aja. Nah ini langsung dituplakin di mana itu apa itu artinya? Yang ini medianya buat pemancing, Pak. Oh, Jadi pemancing. kalau udah habis panen, disimpan di tempat yang kayak gini, nanti pada naik ke atas buat ke sampah organik yang udah dikasihkan di. Maksudnya dari sini naik ke atas? Ya, Oh, bisa naik sendiri gitu kan, Oh, naik karena sendiri. pemancingnya Yang ada dimakan di ya? sampah organik ya, cari makan langsung gitu. Jadi telur itu belum netes tuh ya? Kalau telur ini udah netes, Pak. Udah netes. Udah 3 hari ke belakang. Panen tuh hari Ketahuan dari Senin. mana netesnya? Udah masuk ke dalam ya? Nah, ini yang kecil-kecil Oh ini yang kecil-kecil pada itu putih. ya? Oh, kecil banget ya? Ya, kecil banget. Oh, subhanallah, kecil banget. Kecil banget. Iya ya? Ya. Oh itu kecil itu ya? Ya, Jadi yang kayak pasir jadi. betul. Kecil pasir ya? Ya. Nah, yang kayak gini, Pak. Nah, ini. Oh. Nah, Oh iya. Kelihatan. Nggak kelihatan ya kalau Iya. kalau masih kecil banget emang Betul. kelihatan ya. Nah, ini yang ada udah hampir 1 mingguan. 1 mingguan. Coba kita lihat 1 mingguan. 3 hari sampai 4 hari. 1 minggu. Nih. Kayak gini. Oh udah mulai. Nah, Udah kayak itu ya belatung yang normal itu ya. Ya. Kecil yang di. tuh. Ya udah mulai kelihatan ya. Iya. Nah, dari satu klaster ini, satu klaster telurnya itu bisa sampai 400 sampai 900 ekor. 100 ekor ya. Nah, dari satu klaster Itu kalau jadi berapa banyak kilo banget. sih? Jadi udah Kalau gedenya itu kalau gedenya mungkin dari 20 gram ini bisa hampir ke 4 kilo sampai 5 kiloan lah. Oh 4 kilo 5 kilo. Heeh. 20 gram. Maggot dewasanya, nah udah ini. Jadi udah mau jadi prapupa. Oh prapupa. Nah, iya. Nah, ini sebutnya prapupa. Kalau udah kayak gini nanti dipindahin ke kandang lalat BSF-nya buat nanti menjadi lalatnya. Lalatnya ya? Black soldier fly-nya gitu. Gitu. Ini untuk jadi ini udah kesaring nih ya. Ada apa kayak kulit Ya, ya? ada. Itu artinya dia udah jadi lalat itu. Kalau Belum. Jadi kayak apa? Kalau Ganti kulit gitu. Ganti Ganti kulit. kulit. Ya. Yang tadinya putih Jadi putih hitam. menjadi hitam gitu kan. Awalnya kayak gini. Nah, putih terus jadi hitam gini, Pak. Ini kan putih. Iya. Nah, nanti kayak gini. Itu Gitu. lepas itunya ya. Ya lepas. Nah, nanti kalau pas mau jadi lalatnya nanti kayak gini berbentuk J. Oh. Jadi diem ininya. Oh iya benar ya dia. Diem. Nah, ini yang mau jadi lalatnya Lalatnya ini. itu ya. Nah, disimpan di sana, dimasukkan ke sana gitu. Berapa lama dia jadi lalat kayak gitu dari kayak gitu seperti itu? 1 minggu ya dari kayak gini. Ya, 1 mingguan.
Pak, kalau dari telur sampai jadi itu berapa lama sih? Sebulan? 40 harian. 40 hari? Jadi Sebulan lebih ya? 40 hari lebih, 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya? Ya. Jadi berbentuknya 40 hari, 1 bulan, ya 30 hari ke atas gitu. Bulanan lah ya, Ya, lebih ya. bulanan. Nah kalau misalkan pengen tahu nih, bagaimana bisa kerjasama ngambil apa sampah yang di sini? Biasanya gimana? Biasa prosesnya apa gimana? Siapa biasanya yang tahu prosesnya? Biasanya mah kalau masalah apa pengambilan bahan ya merupakan biasanya di kita kalau lagi banyak kita nyari istilahnya apa tuh, komunitas kayak inilah lalat BSF kan di Kota Bandung banyak nih. Kita ngobrol biasanya pakannya sehari berapa, kurang atau enggak. Berarti permintaan ya Pak ya? Ya gimana kalau kita Sekarang bisa memenuhi supply berapa atau enggak. berapa kilo Pak? Sekarang memenuhinya bisa berapa kilo? Kalau ke Satu Desa sekitar 2 tonan lah, 2 tonan ya? kadang kurang lebih lah 2 ton itu sehari. Ton. Belum Ton. yang mungkin yang itu yang di berapa itu tadi gitu? Sama Ngambilnya 1,5 2 tonan. Ada minimal juga tapi? Ada minimal nggak? Kalau buat maggot sih sebenarnya nggak ada minimalnya Pak. nggak ada minimal. Dia makan terus. Karena kalau kita kasih makan mau gimana mau Mana pasti habis. Oke teman-teman, kita lanjutkan di konten berikutnya untuk ngobrol lagi tentang pembahasan maggot ya. Lupa teman-teman di subscribe, like dan share ya. Terus apa nih Pak? Ada pesan-pesan kepada ibu-ibu? Cobalah ya, sebelum sampah saya diangkut ke TPS, kita pilah dulu di rumah. Kita memisahkan mana bahan organik, mana residu, dan mana anorganiknya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan organik ini untuk pakan maggot. Satu itu, kedua residunya yang dibuang ke TPS lalu ke TPA-nya tidak terlalu banyak, dan organiknya bisa kita sedekahkan atau kita nabung ke Bandung Resik atau ke bank sampah. Di sini udah ada bank sampah ya. Itu aja. Iya siap. Istilahnya dari hari ini sampai selanjutnya, mari kita bareng-bareng menjaga Kota Bandung supaya bersih. Itu Istilahnya, maksudnya Pak gitu. supaya bersih, supaya indah dilihatnya. Ya. Itu aja. Supaya jadi kondang kembang Bali Pak. Oke. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama. Ya, makasih. Ini udah ngobrol-ngobrol bapaknya nih.